satu kepala, 1000 kata bisa menembus satu kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yang dimana judul materi kami yaitu pengantar pendidikan Pancasila. yang anggota kami yaitu saya sendiri, Eka Landari, dan teman saya, Priyanti, Dan saya Veronica Sinaga. dan saya Intan Nursalini. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi kami. Baiklah, saya akan mempresentasikan yaitu materi saya menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Kita tentu sudah mempelajari pendidikan Pancasila sejak zaman dahulu. Wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat contohnya yang pertama percaya kepada Tuhan dan toleransi, yang kedua gotong royong, 3 musyawarah, 4 solidaritas atau kesetiakawan sosial dan sebagainya. Selanjutnya munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, masalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Yang kedua, masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi baik di pusat maupun di daerah. Ketiga, masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Selanjutnya, masalah disintegrasi bangsa, demokrasi si mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Yang kelima, masalah dekadensi moral. Dewasa ini fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin mengejala dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keenam, masalah narkoba. Melihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun, letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Selanjutnya, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Selanjutnya, masalah terorisme. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Selanjutnya, penanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Dalam pikiran kita pasti pernah terlintas mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, antara lain yaitu yang pertama kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Yang kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Ketiga, kesadaran pentingnya semangat persatuan atau solidaritas nasional. Yang keempat yaitu kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Yang kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Yang keenam yaitu kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Yang ketujuh, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila.
Menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu sumber historis pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menemukan jati diri dan kepribadian bangsa yang dirumuskan dalam Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Yang dimana yang kedua yaitu sumber sosiologi pendidikan Pancasila, yang dimana sumber yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragam dan dinamis. Sumber sosiologis ini mencakup aspek-aspek seperti budaya, adat istiadat, agama, bahasa, etnis, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu sumber yuridis pendidikan Pancasila, yang dimana negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau Restet. Dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Di mana keempat yaitu sumber politik pendidikan Pancasila, sumber yang berkaitan dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Sumber politik ini mencakup aspek-aspek seperti sistem pemerintahan, lembaga negara, dan partai politik, pemilu, organisasi massa, gerakan sosial, dan lain-lain. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu dinamika pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengalami dinamika seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studi masing-masing. Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan untuk mengembangkan attitude dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam mewujudkan jiwa profesional. Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengalaman Pancasila. Yaitu mendeskripsikan esensi dan organisasi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 12 nomor 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa depan Indonesia dengan landasan tersebut. Beberapa landasan yang mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi yang pertama ada pengantar perkuliahan pendidikan, yang kedua Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yang ketiga ada Pancasila sebagai dasar negara, yang keempat ada Pancasila sebagai ideologi negara, yang kelima ada Pancasila sebagai sistem risalat, yang keenam Pancasila sebagai sistem etika, yang terakhir ada Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.